Oke, halo teman-teman. Di sini kita akan membahas soal kalor. Pertama-tama, kalor itu apa sih? Kalor itu merupakan energi yang satuannya itu bisa joule atau kalori. Nah, si kalor ini tuh energinya mengalir dari suhu yang tinggi ke suhu yang rendah. Makanya kalor itu yang disimbolkan dengan Q ini bisa positif, bisa negatif. Kenapa? Karena kalau kalornya positif berarti dia menerima kalor atau menerima energi. Kalau kalornya negatif, berarti dia melepas energinya. Karena yang tadi aku bilang dia mengalir dari suhu tinggi ke rendah. Nah, lalu kalor itu dibagi lagi menjadi dua. Ada kalor jenis dan kalor laten. Kalor jenis ini digunakan ketika ada perubahan suhu, namun bentuknya tetap. Kalau kalor laten itu dia digunakan ketika suhunya tetap, tapi ada perubahan wujud. Misalnya es menjadi air mencair, itu dia pakainya kalor laten. Rumusnya gimana? Rumusnya untuk kalor jenis dia ada Q atau kalor sama dengan massa dikali kalor jenis dikali delta T alias perubahan suhunya. Terus di sini juga ada hal yang harus kalian ingat buat jaga-jaga. Ini konversi joule ke kalori. Kalau 1 joule itu sama dengan 0,24 kalori. Sedangkan 1 kalori adalah 4,2 joule. Kali aja di soalnya diminta bentuk yang berbeda, maka kita bisa menggunakan konversi ini. Mengkonversikannya dengan itu gitu. Nah, jadi buat kalor, ingat rumusnya itu cuman ada dua. Kalau kalor laten itu belum ditulis di sini. Kalau kalor laten itu Q sama dengan massa dikali lebur S. Tergantung dia fasenya apa. Kalau S berarti dia massa dikali lebur S. Kalau dia fasenya air yang menguap berarti dia pakainya kalor uap, atau di sini simbolnya itu U. Terus di sini kita bakal bahas soal grafik kalor terhadap suhu. Jadi yang vertikal ini dia adalah kenaikan suhu, sedangkan Q itu adalah kalornya. Jadi semakin lama ini kan kalornya juga semakin naik. Nah, misalnya ini dia di bawah 0, negatif kan, berarti dia dalam fase S. Nah, si S ini dipanaskan, jadinya Q1 sama dengan MS dikali kalor jenis S dikali delta T. Dia masuknya ke kalor jenis karena di sini ada perubahan suhu alias naik suhunya. Nah, dia naik ke 0 derajat. Di 0 derajat ini esnya baru mencair atau berubah wujudnya, yang tadinya es jadi air. Nah, di sini berfungsilah si kalor laten tadi. Jadinya Q2 sama dengan massa dikali lebur es. Dan seterusnya, ada 5 fase atau 5 tahapan kenaikan kalor gitu ya. Kita coba langsung ke contoh dulu biar lebih ngerti. Nah, contoh soal. Hitunglah berapa joule kalor yang diperlukan untuk mengubah 100 gram es bersuhu negatif 5 derajat menjadi uap bersuhu 110 derajat Celcius. Nah, ini kita disuruhnya apa sih? Kita disuruhnya untuk mencari berapa sih joule atau total kalor yang diperlukan untuk mengubah yang tadinya itu berbentuk es sampai jadi
uap yang suhunya 110 derajat Celcius. Nah, kita tulis dulu nih diketahuinya ada apa aja. Diketahui ada massa es. Massa es itu tadi 100 gram. Terus selanjutnya ada suhu es, suhu awal. Kita simpan aja di sini T1 atau TS bolehlah. Suhu es itu min 5 derajat. Terus ada suhu uap. Suhu uapnya 110. Nah, terus ini nih kalor jenis es, air, sama uapnya. Masing-masing adalah 2100, 4200, dan 2250 Joule per kilo derajat Celcius. Nah, terus ada juga aduc. Nah, terus ada juga nih dia kalor latennya atau kalor leburnya. Berarti LS sama dengan ini ya, 336.000 Joule per kilo, dan uapnya atau U-nya itu 2.268.000. Nah, habis kita tulis diketahuinya, sekarang kita biar gampang atau biar kebayang gitu ya, kita buat grafiknya. Ya deh. Nah, yang di atas itu kan dia perubahan atau kenaikan suhu, di sininya adalah kalor. Nah, awalnya si es itu di sini nih 10 negatif 5 derajat, 5 derajat, terus dia akan naik dong pastinya sampai 0 derajat Celcius. Nah, habis itu dia mencair lah. Nah, ini Q1, ini Q2. Nah, habis mencair dia naik lagi nih. Jadi Q3. Dia naik lagi dari air itu, dia mendidih. Berarti di sini mendidih, titik didih air 100 derajat Celcius. Habis itu dia barulah menguap atau jadi uap. Jadinya Q4 dan dia naik lagi jadi Q5. Nah, Q5 ini adalah suhu akhir uap yang tadi 110. Nah, di sini 110 dia di suhunya. Kalau waktu mendidih dari yang Q3 ini dia suhunya 100 derajat Celcius karena itu titik didih air. Habis tahu grafiknya kayak gini gimana? Kita kembali ke pertanyaan awal. Dia itu disuruh atau kita itu disuruh untuk mencari berapa joule kalor yang diperlukan dari Q1 sampai Q5. Jadi yang kita cari di sini adalah Q total, alias total dari semua ini. Boleh nafas dulu? Oke, kita lanjut. Ini gampang, tinggal substitusi aja, cuman dia memang banyak, dia ada 5 step berarti. Dan ini masih level yang
level 2 lah, belum ke level 10. Jadi ayo nafas dulu guys. Nah, tadi kan aku udah jelasin nih di sini, boleh di screenshot, boleh dihafalin, tapi buat bisi ya biar gampang inget gitu ya. Kalau yang dia bentuknya vertikal sih, diagonal kayak gini alias naik ke atas, berarti dia pakainya kalor jenis, berarti dia ada delta T-nya. Kalau dia lurus horizontal aja nih, berarti dia pakainya kalor laten alias massa atau beratnya dikali sama leburnya doang, jadi nggak ada dikali lagi sama delta T karena kan dia tidak naik suhunya. Oke, kalau gitu bisa tahu dong di sini Q1 itu rumusnya. Bentar. Nah, Q1 ini rumusnya sama dengan, karena dia diagonal ada perubahan suhu, berarti massa dikali kalor jenis S dikali sama delta T itu. Nah, kita cari dulu deh biar gampang, biar cepat. Berarti Q1 sama dengan massa S-nya tadi berapa diketahuinya? Massa S-nya 100 gram. 100 gramnya kita substitusiin. Terus kalor jenis S-nya berapa? 2100. Masukin di sini. Konversikan dulu, kelupaan. Nah, di sini kalor jenisnya itu kan dia berbentuk joule per kilogram, sedangkan di sini massanya itu kita masih berbentuk gram. Maka massa yang gram ini kita harus jadiin satuannya kilogram juga. Gimana caranya? 1 kilo itu berarti kan 1000 gram. Nanti tinggal 100 aja kita bagi sama 1000, sama dengan 0,1 kilogram. Nah, kita pakainya yang ini, menyesuaikan dengan si kalor jenisnya tadi. Oke, lanjut. Berarti 0,1 dikali kalor jenis S-nya itu dia berapa? 2100 dikali perubahan suhunya, berarti dari negatif 5 ke 0 dia perubahan suhunya berapa, atau T1 kurang T2 T2 kurang T1. T2 nya itu kan 0 dikurangi min 5 sama dengan 0,1 dikali 2100. Karena ini bentuknya gini, bisa kita tinggal coret nolnya 1, jadi 210 dikali, karena ini negatif ketemu negatif berarti dikali 5.